Bab 81 Xiao Clan. Sekitar 1000 meter di langit. Xiao Chen mengeksekusi grafiti mantra dan terbang tinggi di langit. Rambut dan pakaiannya berkibar-kibar di tiup angin dingin. Dia melepaskan sen spiritualnya. Dan malam yang gelap tidak bisa menghalangi indranya. Keseluruhan residen Xiao muncul di pikiran Xiao Chen. Sejak dia keluar dari kamar Xiao Yulan, dia melihat banyak murid Xiao Clan yang terluka meninggalkan apotik. Hatinya tidak dapat menemukan kedamaian. Itu hanya 5 ahli martial Saint. Tetapi mereka mampu membantai klan Xiao tanpa perlawanan yang signifikan sebenarnya. Xiao Chen memiliki kesempatan untuk mencegah tragedi ini terjadi. Ada banyak catatan formasi tentang kompendium budidaya. Yang perlu dia lakukan adalah meletakkan formasi besar dan itu pasti akan dapat menghalangi 5 ahli martial Saint itu. Namun, jumlah energi yang dibutuhkan oleh formasi ini jauh lebih banyak daripada yang dapat diberikan oleh level kultivasinya saat ini. Selain itu, dia berpikir bahwa di dalam kota Mohe tidak mungkin bagi klan Xiao menderita serangan sebesar itu. Tampaknya pemikirannya sebelumnya terlalu naif. Daya tarik Gunung Tujuh Tanduk jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Tiba-tiba Xiao Chen membuka matanya dan turun perlahan ke tanah. Mendarat di sebidang tanah tinggi di barat daya Xiao Residence. Dia menggunakan akal sehatnya lagi dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini harus menjadi posisi Qian. Posisi Qian melambangkan surga. Dan posisi Kun melambangkan bumi. Dengan posisi Qian diselesaikan, posisi lain seharusnya mudah ditemukan. Setelah menggumamkan itu, Xiao Chen mengeluarkan beberapa kertas jimat, kuas, dan cairan ungu yang terbuat dari campuran darah spirit beast dan kor iblis. Kemudian, dia mengambil pisau kecil dan membuat luka kecil di tangannya. Xiao Chen mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation, memasukkan esens di tubuhnya ke dalam darahnya. Seketika, darah yang mengalir keluar dari luka di tangannya memancarkan cahaya redup. Saat itu menetes ke cairan ungu, dia memancarkan cahaya keemasan. Wajahnya perlahan berubah pucat dan bibirnya berubah ungu. Xiao Chen merasa pusing. Tetapi dia mengertakkan gigi dan bertahan. Ini adalah formasi guntur surga ke-9. Itu bukan sesuatu yang dia harus bisa berbaring di tingkat kultivasinya saat ini. Untuk melakukannya dengan paksa, ia harus menggunakan esensi darahnya sendiri. Ketika cairan ungu dalam botol tinta benar-benar berubah warna keemasan, Xiao Chen berhenti mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation. Kulitnya membaik ketika dia menghentikan pendarahan dari luka. Sambil memegang sikat di tangan kanannya, Xiao Chen mencelupkannya ke dalam cairan spiritual berwarna kuning. Dia memiliki ekspresi serius saat ia menggambar dengan cepat pada kertas jimat. The Talisman Paper memancarkan cahaya kuning yang cemerlang saat dia melakukannya. Ketika Xiao Chen akhirnya menyelesaikan pukulan terakhirnya, kertas jimat segera meledak dalam cahaya keemasan. Kemudian melipat dirinya dengan cepat dan mendarat di tangan Xiao Chen. Xiao Chen memegang jimat di tangan kanannya saat ia menggambar lingkaran berwarna emas yang sama di tanah dengan tangan kirinya. Lalu karakter emas Qian yang samar muncul di dalam lingkaran. Tangan kanan memegang jimat menunjuk ke tanah. Dan dengan lambaian tangannya ia dengan cepat melemparkannya ke lingkaran emas. Ledakan tiba-tiba terdengar gemuruh guntur. Dan seberkas petir menyambar langit. Seolah dibimbing oleh sesuatu, benda itu langsung masuk ke dalam lingkaran yang bercahaya. Cahaya memudar dan tanah tampak normal kembali. Seolah-olah tidak ada yang terjadi padanya. Namun, melalui sense spiritual Xiao Chen, ia dapat mengatakan bahwa jimat, yang dipenuhi dengan esensi darah Xiao Chen, dipenuhi dengan energi tak terbatas dari guntur surgawi. Itu hanya membutuhkan pemikiran darinya dan itu bisa segera diaktifkan. Qian, Zhen, Li, Sun, Kun, Dui, Kan, Gen. Posisi selanjutnya adalah posisi Zhen. Sifatnya yang sesuai adalah guntur. Aku harus menemukan lokasi di mana atribut guntur adalah yang paling padat. Aku juga harus mencari lokasi yang sesuai dengan posisi lain dari 8 trigram. Xiao Chen berkata pada dirinya sendiri. Dia sudah menemukan posisi yang cocok untuk 8 trigram ketika dia berada di langit sebelumnya. Yang tersisa baginya untuk dilakukan adalah menemukan lokasi dengan atribut guntur terpadat. 2 jam kemudian,
Xiao Chen memasukkan jimat yang penuh dengan esensi darahnya ke masing-masing dari 8 posisi. Qian, Zhen, Li, Sun, Kun, Dui, Kan, dan Gen. Serta sifat yang sesuai. Surga, guntur, api, angin, bumi, rawa, air. Gunung Xiao Chen menutup matanya dengan lembut dan, dalam sense spiritualnya, formasi megah muncul di sekitar lingkungan Xiao Residence. Ada kilatan samar-samar tinggi di langit. Dan seluruh formasi guntur surga ke-9 akhirnya selesai. Xiao Chen mengangkat kedua tangannya untuk merasakan kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas dan bergelombang ini. Hanya dengan segel tangan. Bahkan jika ada pasukan yang luar biasa dengan ribuan pria dan kuda, dia memiliki keyakinan bahwa ini dapat menghancurkan mereka semua. Ketika dia membuka matanya, rasa lelah yang kuat membanjiri otaknya. Xiao Chen merasa pusing dan kakinya gemetar. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa lagi menahannya dan dia jatuh pingsan ke tanah dengan suara putong. Kota Mohe, Klantang. Di dalam kamar rahasia, kepala klan Zhang dan kepala klan Tang serta 5 orang suci yang baru saja kembali dari klan Xiao hadir. Kepala klan, jangan menunggu janji 10 tahun. Setelah aku pulih dari cedera aku, mari kita hancurkan Xiao Clan mereka. Xiao Chen itu terlalu kejam. Martial Saint terhina oleh Xiao Chen dengan marah. Pria berpakaian biru itu berkata, Leng Ziyu, apakah kamu tidak melihat bahwa kepala klan Xiao sudah keluar dari isolasi dan apakah Raja Martial? Apakah kamu pikir kami punya peluang? Kamu sebagai Martial Saint bahkan tidak mampu menangani Master Martial kelas rendah. Aku benar-benar merasa malu untukmu. Ekspresi Leng Ziyu menjadi gelap ketika dia berkata dengan marah. Lan Chaoyang, apa maksudmu? Jika kamu benar-benar bertemu dengan ahli Martial King, kamu mungkin tidak akan hidup. Maksud aku adalah, Lan Chaoyang mencibir. Kamu tidak fokus pada fakta bahwa kamu dipukuli dan dengan ceroboh memberikan perintah. Baik, berhenti bertarung. Kepala klan Leng, Leng Zhengyun tiba-tiba berkata. Suaranya tidak keras. Juga tidak membawa emosi apapun. Tetapi dua orang yang berdebat tidak berani mengatakan apapun. Leng Zhengyun menatap Leng Ziyu. Ziyu, berhentilah berbicara omong kosong di masa depan. Meskipun Xiao Xiong berperan, tanggung jawab atas kegagalan operasi ini ada pada kamu. Ini karena kamu butuh waktu terlalu lama untuk melakukan pekerjaanmu. Leng Ziyu merasa tidak puas dan cemberut. Tetapi dia tidak berani menjawabnya. Aku mengerti. Ini kesalahanku. Aku tidak menangkap peluang itu. Leng Zhengyun mengalihkan pandangannya ke Lan Chaoyang. Chaoyang, dalam hal Gunung 7 Tanduk ini, tanpa ragu, kontribusi kamu adalah yang terbesar. Namun, jangan bawa dendam pribadi kamu ke dalam operasi ini. Mendirikan sekte. Apa artinya? Ini adalah Leng Clanku mempertaruhkan kekayaan dan fondasi kita untuk ini. Aku tidak ingin kesalahan apapun terjadi. Jika kita akhirnya gagal, kamu tahu apa yang akan aku lakukan? Lan Chaoyang menunduk dan berkata, aku mengerti. Aku hanya tidak bisa menolak. Aku akan membayarnya di masa depan. Ketika Leng Zhengyun melihat sikap kedua pria itu, ekspresi wajahnya berubah lebih hangat. Dia berkata, ketika klan biasa besar mencapai tahap tertentu, dan ingin maju lebih jauh, hanya ada dua jalan, memulai sekte, atau berubah menjadi klan nobel. Leng Zhengyun melanjutkan, berkata sambil menghela nafas. Klan Leng kita tidak memiliki dewa yang diberi garis keturunan. Jadi satu-satunya jalan yang bisa kita ambil adalah memulai sekte. Jika bukan karena fakta bahwa hanya ada Gunung 7 Tanduk di dalam wilayah Qizi, aku benar-benar tidak ingin mengambil tindakan terhadap klan Xiao. Kecemburuan dewa yang diberikan garis keturunan bisa dilihat dalam kata-kata Leng Zhengyun. Jika dia memiliki garis keturunan seperti itu, maka dia tidak perlu mempertaruhkan upaya ratusan tahun upaya klan Leng untuk mengambil tindakan terhadap klan Xiao. Risiko yang terlibat bukanlah sesuatu yang orang biasa bisa mengerti. Meskipun Xiao Clan mungkin tidak bisa lagi dibandingkan dengan apa yang ada di masa lalu, mereka masih tidak ada yang bisa diinjak-injak oleh siapapun. Tang Tian berdiri di samping, mendengarkan untuk waktu yang lama. Sekarang setelah dia memiliki kesempatan, dia berkata dengan agak cemas, Tetua Leng,
Apakah Xiao Xiong benar-benar keluar dari isolasi dan sekarang menjadi raja bela diri? Kepala klan Zhang yang berdiri di samping juga sangat prihatin dengan ini. Kedua klan telah bertarung melawan klan Xiao untuk waktu yang sangat lama. Mereka sangat jelas tentang seperti apa Xiao Xiong itu. Ketika mereka mendengar bahwa Xiao Xiong sekarang menjadi raja bela diri, mereka merasakan ketakutan di hati mereka ketika Leng Zhengyun mendengar ini. Dia tersenyum dengan acuh tak acuh. Kakak Tang, kamu tidak perlu khawatir. Xiao Xiong memang telah keluar dari keterasingannya. Tetapi budidayanya hanya pada puncak martial Saint. Roh bela dirinya adalah angin yang dikaitkan roh bela diri. Sehingga ia bisa terbang. Dalam 3 hari lagi, tetua martial Saint terakhir Leng Clan aku akan memimpin 50 Grandmaster martial jika terjadi sesuatu. Namun, aku berharap bahwa kita tidak perlu menggunakan kekuatan ini. Yang terbaik adalah jika dua klan kamu dapat mengalahkan klan Xiao dalam janji 10 tahun. Itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Ketika dua kepala klan mendengar ini, mereka menghela napas lega. Kemudian, Tang Tian tiba-tiba teringat sesuatu. Aku mendengar sebelumnya bahwa Xiao Chen tidak terluka. Jika demikian, maka menurut aturan kompetisi, dua klan kami tidak memiliki banyak keuntungan. Menurut aturan janji 10 tahun, klan Xiao, klan Zhang, dan klan Tang harus memilih 3 peserta sebelumnya. Pada hari kompetisi, salah satu dari dua klan harus menantang klan Xiao. Pemenang pertempuran ini kemudian bertarung melawan klan terakhir. Pemenang terakhir menerima hak atas Seven Horn Mountain. Tang Tian berkata, dengan kekuatan Xiao Chen, bahkan ketika melawan 1 lawan 3, kita mungkin tidak menang. Hasilnya masih tidak dapat diprediksi, terutama setelah membiarkan dia beristirahat selama sehari sebelum melawan klan lainnya. Kepala klan Zhang berdiri di samping dan mengangguk setuju. Ketika Leng Zheyu mendengar ini, dia memiliki ekspresi yang tidak wajar di wajahnya. Sekarang setelah ada situasi seperti itu, semua tanggung jawab menjadi tanggung jawabnya. Ekspresi Leng Zhengyun tidak berubah saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Itu tidak masalah. Aku akan memikirkan sesuatu ketika saatnya tiba. Bahkan jika kita kalah, masih ada langkah terakhir kita. Aku hanya berharap kita tidak harus menggunakan itu. Hari berikutnya, di dalam aula besar klan Xiao, sebelum embun pagi menguap, para tetua klan Xiao semua berkumpul di aula besar. Kepala Xiao Clan, Xiao Xiong, duduk di kursi di tengah. Dia berkata kepada Xiao Qiang di sampingnya, Tetua pertama, apa pendapat kamu tentang situasi kita saat ini? Xiao Qiang segera menjawab, situasinya sekarang sangat jelas. Klan Leng bekerja dengan klan Zhang dan klan Tang melawan kita. Tanpa bantuan eksternal, tidak bisa menyelesaikan ini. Beberapa orang di samping juga setuju dengan ini. Tanpa bantuan eksternal, klan Xiao tidak hanya kehilangan Gunung 7 Tanduk, akan sulit bagi klan Xiao untuk bertahan hidup. Xiao Qiang melanjutkan, sebenarnya, Miss Feng saat ini berada di Mohe City. Beberapa hari yang lalu, dia datang oleh klan Xiao untuk berkunjung. Ketika Xiao Xiong mendengar tentang Feng Feixue, ekspresi wajahnya langsung berubah sangat menakutkan. Dia berkata dengan suara cemberut, apa yang dia lakukan di sini? Apakah bibinya menyuruhnya datang ke sini dan melihat keadaan kami yang menyedihkan? Xiao Qiang dengan cepat menjelaskan semua yang terjadi hari itu. Setelah Xiao Xiong mendengar ini, dia berkata, aku tidak akan mengganggu pilihan mereka. Tetapi tidak mungkin bagiku untuk mencari bantuan dari klan Feng. Menelepon seseorang untuk mengirim Xiao Chen ke sini. Bab 82. Pada saat Xiao Chen bangun, matahari sudah tinggi di langit dan itu sudah siang. Aku terlalu memaksakan diriku. Aku memperkirakan bahwa aku akan membutuhkan 3 hari istirahat untuk pulih sepenuhnya. Aku telah kehabisan esensi darah aku terlalu banyak. Xiao Chen bangkit dan memijat acuh poin Taiyang saat ia menuju ke gerbang Xiao Residence. Ketika dua penjaga yang mengawasi gerbang melihat Xiao Chen muncul, mereka segera berlari berkata dengan gembira, Tuan muda kedua, kamu akhirnya kembali. Kepala klan telah mencarimu sepanjang pagi. Kamu sebaiknya pergi ke aula besar dengan cepat. Xiao Chen kaget. Mereka mencarinya sepanjang pagi. Pasti ada sesuatu yang mendesak. Setelah mengucapkan terima kasih,
Dia bergegas ke aula besar. Pada saat ini, sebagian besar orang sudah pergi. Hanya menyisakan Xiao Qiang dan Xiao Xiong. Xiao Chen segera bergegas dan berkata, "Maafkan aku. Aku terlambat." Xiao Xiong menatap Xiao Chen dengan keraguan di matanya. Dan bertanya, "Mengapa kulitmu begitu miskin? Kemana kamu pergi? Dan apa yang kamu lakukan tadi malam? Aku mendengar bahwa kamu berada di kamar Yulan." Dan hanya keluar sangat terlambat. Xiao Qiang, yang berdiri di sampingnya, menatap Xiao Chen dengan wajah tertegun. Jelas dia menginginkan jawaban juga. Penampilan Xiao Chen saat ini tampak seolah-olah telah melakukan tindakan tertentu. Lebih jauh lagi, dengan reputasinya sebelumnya, sulit bagi orang untuk tidak memikirkan itu. Xiao Chen merasa malu di dalam hatinya dan dengan tergesa-gesa menjelaskan, "Tetua pertama, tolong jangan salah paham. Tadi malam, setelah mengobrol dengan Yulan, aku segera pergi. Alasan mengapa kulit aku sangat miskin adalah karena ada yang salah dengan kultivasi aku. Sudahlah. Itu tidak penting. Alasan mengapa aku memanggil kamu ke sini adalah untuk membahas masalah janji duel 10 tahun. Xiao Xiong melihat bahwa Xiao Chen ingin terus menjelaskan dirinya sendiri. Jadi, ia menyela dirinya melihat ekspresi tetua pertama. Xiao Chen benar-benar ingin menjelaskan secara rinci peristiwa malam sebelumnya. Namun, karena Xiao Xiong mengatakan itu, dia tidak berani melanjutkan penjelasan. Xiao Xiong melanjutkan, "Kamu harus terbiasa dengan aturan-aturan duel janji 10 tahun. Peserta yang terpilih tidak bisa lagi diubah. Xiao Jian dan Xiao Yulan tidak dapat berpartisipasi dalam duel. Jika ini terlalu banyak tekanan bagimu, aku tidak akan memaksamu untuk melakukan ini. Aku tidak hanya mengatakan beberapa kata formalitas. Bahkan jika kita kehilangan Gunung Tujuh Tanduk, kita masih bisa mendapatkannya kembali di masa depan. Aku harap kamu akan mempertimbangkan dengan cermat sebelum kamu memberi aku jawaban. Bagaimanapun, kamu adalah anak aku." Kata-kata Xiao Xiong tulus, dan tidak mengandung kemunafikan. Xiao Chen mempertimbangkan dalam hatinya sejenak sebelum berkata, "Aku tidak akan menyerah. Terlepas dari situasinya, aku harus berusaha." Dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Terlepas dari hasil janji 10 tahun, dia berencana untuk meninggalkan klan Xiao. Jika dia meninggalkan klan Xiao tanpa melakukan apa-apa, dia tidak akan merasa damai di hatinya. Xiao Xiong menatap Xiao Chen dengan tatapan mendalam sebelum perlahan berkata, "Ikut aku, tetua pertama. Silakan ikut juga. Sudah saatnya kita menggunakan kekayaan yang telah dikumpulkan Xiao Clan dalam beberapa ratus tahun terakhir." Jantung Xiao Qiang bergetar. Dia tahu kemana mereka pergi. Ekspresi wajahnya berubah serius dan penuh hormat. Xiao Chen mengikuti mereka berdua, dan melakukan perjalanan cukup jauh. Sepanjang jalan, mereka menggunakan lorong rahasia yang tersembunyi di balik benda dan rintangan. Xiao Chen bahkan pernah mengunjungi beberapa tempat ini sebelumnya. Dia tidak pernah menemukan lorong rahasia. Itu adalah dunia yang sangat berbeda di belakang mereka. Akhirnya, dua orang di depan berhenti di depan pintu ke ruang bawah tanah. Xiao Qiang dan Xiao Xiong masing-masing mengambil bagian kunci dan menggabungkannya bersama untuk membentuk satu kunci. Mereka menggunakan kunci ini untuk membuka pintu ke ruang bawah tanah. Kemudian, Xiao Chen mengikuti mereka berdua di dalam ruang bawah tanah. Itu sebenarnya adalah perbendaharaan rahasia. Hasil panen yang diperoleh klan Xiao selama ratusan tahun terakhir semuanya disimpan di sini. Ada senjata roh, harta karun rahasia, armor pertempuran, pil obat, teknik bela diri. Semua yang dibutuhkan dapat ditemukan di sini. Xiao Chen terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka akan ada harta yang begitu besar di bawah Xiao Residence. Senjata roh di sini semua peringkat mendalam. Yang tertinggi adalah kelas superior. Ada juga banyak teknik marsial peringkat mendalam, serta banyak pil obat grade 4 dan grade 5. Namun, Xiao Chen memiliki Lunar Shadow Saber, dianggap sebagai senjata surgawi. Ukiran kayu yang sebanding dengan harta karun rahasia bermutu tinggi, dan warisan teknik marsial dari Kaisar Guntur. Untuk anggota lain dari klan Xiao, barang-barang di perbendaharaan akan menyebabkan mereka menjadi liar dengan sukacita. Namun,
Xiao Chen tidak terlalu tertarik pada mereka. Xiao Xiong mengambil satu set battle armor dan berkata, "Adapun teknik bela diri dan senjata roh, kamu seharusnya tidak kekurangan. Armor pertempuran peringkat besar ini dibuat dari kulit lembut perut iblis binatang. Di saat bahaya, ini bisa menyelamatkan hidup kamu." Xiao Chen mengambil battle armor dan memeriksanya. Armor pertempuran ini sangat tipis. Itu hanya sedikit lebih tebal dari pakaian normal. Dan itu tidak akan menghalangi gerakannya saat dikenakan. Ini adalah barang yang cukup bagus, pikir Xiao Chen dalam hati. Sulit untuk membeli battle armor semacam ini di pasaran. Dan itu juga sesuatu yang dibutuhkan Xiao Chen. Baiklah. Seperti untuk hal lain, mereka mungkin tidak akan menarik perhatian kamu. Xiao Xiong berhenti sejenak, menatap Xiao Chen sebelum melanjutkan. Cukup pilih beberapa item. Anggap mereka kompensasi kamu. Xiao Chen tidak menolak, dan dengan santai memilih beberapa item. Setelah dia mengenakan battle armor di tubuhnya, dia meninggalkan tempat itu. 6 hari berlalu dengan cepat, dan duel dari janji 10 tahun akhirnya secara resmi dimulai dalam 6 hari terakhir. Xiao Chen meneliti teknik Rusing Thunder Sabre. Sebagian besar teknik bela diri saat ini dipelajari sebagai hasil dari formula mengubah karakter Battle Sage Origin. Sulit baginya untuk memahami esensi di belakang mereka. Namun, dia memiliki manual lengkap tentang teknik saber Rusing Thunder. Tentu saja, ia harus melakukan yang terbaik untuk mempelajari semua yang ada di dalamnya dengan sisa waktu yang tersedia. Terutama Rusing Thunder Third Chain Chop. Kekuatannya dekat dengan teknik marsial peringkat bumi saat langit berubah cerah. Xiao Chen dengan cepat bangkit. Orang-orang Xiao Clan sudah berkumpul di pintu masuk. Ketika Xiao Xiong melihat bahwa Xiao Chen tiba, dia segera membawa kelompok itu untuk berangkat ke Cultivators Plaza. Kompetisi bela diri tahunan kota Mohe sudah dimulai 3 hari yang lalu. Namun, semua orang tahu bahwa sorotan sebenarnya adalah janji 10 tahun. Pertempuran 3 klan besar Mohe City. Ada kerumunan besar di alun-alun, dan orang-orang dari 3 klan besar bergerak dekat satu sama lain ketika mereka berjalan melewati kerumunan. Pada peron di plaza, 3 paviliun dibangun khusus untuk 3 klan besar. Mereka bisa melihat seluruh plaza darinya. Orang-orang Xiao Clan ada di sini. Bukankah dikatakan bahwa 2 peserta mereka terluka dan tidak dapat berpartisipasi? Kenapa mereka masih berani menunjukkan wajah mereka di sini? Lihatlah ekspresi gelap di wajah mereka. Sepertinya berita tentang 2 peserta mereka yang terluka benar adanya. Apakah mereka hanya di sini untuk mencoba keberuntungan mereka? Kamu tahu apa? Xiao Chen tidak terluka. Jadi klan Xiao masih memiliki harapan. Xiao Chen tidak peduli sekuat apa dia. Dia tidak sanggup melawan taktik beberapa orang secara bergiliran melawannya untuk melelahkannya. Aku pikir klan Xiao pasti akan kalah. Berbagai diskusi tentang kerumunan semua masuk ke telinga orang-orang Xiao Clan, menyebabkan ekspresi gelap mereka berubah lebih suram. Saudara Xiao, sudah lama sekali. Kamu akhirnya keluar dari isolasi. Tepat ketika orang-orang Xiao Clan hendak naik ke paviliun mereka, Zhang Clan Head dan Tang Clan Head berjalan mendekat. Xiao Xiong tersenyum dengan acuh tak acuh. Memang, sudah lama. Tang Tian, aliansi klan Zhang dan klan Leng ada dalam harapan aku. Aku tidak berharap bahwa kamu akan terlibat juga. Tang Tian tersenyum dingin. Kita tidak bisa membiarkan Gunung Tujuh Tanduk tetap dimonopoli oleh klan orang luar. Kepala klan Zhang membuka mulutnya untuk berbicara. Xiao Xiong, kita tidak di sini untuk mengobrol santai. Kami di sini untuk mendiskusikan sesuatu dengan kamu. Kami punya saran untuk kamu pertimbangkan. Bagaimana kalau kita menyelesaikan ratusan tahun dendam antara klan kita? Selama Xiao Chen bisa mengalahkan Tang Feng dan Zhang He hari ini, maka 4 orang yang tersisa tidak akan keluar untuk berperang. Kami akan menganggapnya sebagai kemenangan klan Xiao. Otak Xiao Xiong bekerja sangat keras ketika dia memikirkan hal ini. Kepala klan Zhang berarti dia hanya akan mengirim 2 orang untuk bertarung dengan Xiao Chen. Tetapi syaratnya adalah bahwa kedua pertempuran harus terjadi hari ini. Niat mereka jelas. Mereka ingin menggunakan taktik melelahkan Xiao Chen untuk tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Namun, ini berarti bahwa dia bisa melawan 4 pertempuran lebih sedikit.
Ketika Xiao Chen mendengar saran ini, matanya bersinar dan kegembiraan memenuhi hatinya. Dia tidak memiliki banyak teknik bela diri. Dan jika dia bertarung terlalu banyak, pertempuran itu akan menjadi jelas bagi lawan-lawannya. Ini sesuai dengan niat Xiao Chen. Dengan sempurna melihat Xiao Chen menganggukkan kepalanya dalam kegelapan, Xiao Xiong berkata, "Lelucon, kamu pikir aku setuju dengan ini? Setelah meminta klan Leng untuk melukai peserta Xiao Clan kami, kamu datang dan memberi aku saran seperti itu. Apakah kamu berpikir bahwa aku, Xiao Xiong, bodoh?" Tang Tian tersenyum. "Xiao Xiong, apakah kamu pikir kamu punya pilihan lain? Ini adalah skenario terbaik untuk kamu. Dari 6 pertempuran direduksi menjadi 2 pertempuran. Aku tidak melihat ada kebutuhan bagi kamu untuk menolak ini." Kepala Zhang Clan berkata, "Kakak Xiao, aku sudah mengirim seseorang untuk memanggil Tuan Kota. Jadi pikirkan ini baik-baik." Setelah beberapa saat, Dugu Feng tiba. Dan ketika dia melihat Xiao Xiong, dia buru-buru berkata, "Selamat saudara Xiao karena keluar dari pelatihan terpencil kamu. Aku mendengar bahwa 2 dari peserta kamu terluka. Apakah ini benar?" Tanpa menunggu Xiao Xiong untuk menjawab, Tang Tian mengajukan sarannya kepada Dugu Feng. Setelah Dugu Feng mendengar saran itu, dia bergumam kepada Xiao Xiong. Menurut aturan kompetisi, begitu para peserta dipilih mereka tidak dapat diubah. Xiao Xiong, jika 2 peserta kamu benar-benar tidak dapat berpartisipasi, bagaimana kalau kamu menerima saran ini? Akhirnya, di bawah saran Dugu Feng, Xiao Xiong ditekan untuk menerima saran ini. Xiao Chen, yang berdiri di mimbar, menyeka keringat di dahinya. Keterampilan akting Xiao Xiong terlalu realistis. Bahkan dia hampir tertipu. Dugu Feng berdiri di puncak arena tertinggi di Cultivators Plaza. Menghadapi kerumunan dia berkata, "Hari ini adalah hari terakhir kompetisi bela diri. Aku percaya bahwa sebagian besar dari kamu ada di sini untuk kompetisi janji 10 tahun. Sekarang, aku ingin mengumumkan sesuatu karena 2 peserta Xiao Clan terluka dan tidak dapat mengambil bagian dalam kompetisi. Setelah beberapa diskusi, 3 klan memutuskan untuk mengubah aturan pada menit terakhir. Selama Xiao Chen dari klan Xiao dapat mengalahkan Zhang He dan Tang Feng secara berurutan, klan Xiao akan dianggap telah memenangkan duel. Selama mereka kehilangan hanya 1 pertandingan, mereka akan kehilangan hak mereka untuk Seven Horn Mountain." Memikirkan bahwa berita 2 peserta dari klan Xiao tidak dapat berpartisipasi adalah benar, seseorang di bawah berkata dengan kaget, "Haha, perubahan ini mungkin tampak menguntungkan bagi klan Xiao. Tetapi sebenarnya mereka berencana untuk menggunakan taktik melelahkan Xiao Chen. Sepertinya klan Tang dan klan Zhang telah membentuk aliansi." Memang, aku mendengar bahwa klan Xiao menderita dari serangan beberapa ahli di tengah malam. Aku menduga bahwa 2 klan adalah penyebab di balik itu. Seberapa bodoh kamu? Mengapa ada kebutuhan untuk mencurigainya? Tidak perlu memikirkannya. Itu pasti dilakukan oleh 2 klan. Diskusi dan argumen tanpa akhir masuk ke telinga Xiao Chen. Tetapi hatinya tetap tenang seperti air saat ia perlahan-lahan berjalan melewati kerumunan dan menuju arena. Bayangan patung Kaisar Tianwu dilemparkan ke atas arena, memberi nuansa tambahan serius pada arena. "Aku harus memenangkan pertempuran hari ini. Aku tidak akan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Setelah 10.000 tahun, aku akan menjadi seperti Kaisar Tianwu, berdiri tegak dan menjulang di atas orang lain tanpa jatuh." Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Ketika dia mendekati arena, Xiao Chen mendorong dengan lembut dengan kakinya dan mendarat dengan stabil di arena. Saat dia melakukan ini, matanya tegas. Di sudut lain, Zhang He telah menunggu sebentar. Tatapannya dingin. Pertempuran pertama dari janji 10 tahun secara resmi dimulai.